Jokowi jangan sampai lakukan ini. Rakyat akan marah besar. Ada alasan penting, ada sebuah alasan yang maha penting soal mengapa di era reformasi ini masa jabatan seorang pejabat publik termasuk masa jabatan seorang presiden dibatasi hanya 2 periode saja, maksimal hanya 10 tahun saja. Alasannya, dasar argumentasinya berasal dari pengalaman bangsa kita sendiri, berasal dari perjalanan sejarah bangsa kita sendiri. Selama setengah abad lebih masa kemerdekaan sebelum era reformasi, selama 53 tahun awal perjalanan sejarah Republik Indonesia, antara tahun 1945 sampai dengan 1998, kita hanya mengenal 2 orang presiden saja, yakni Bung Karno yang memerintah selama 21 tahun lamanya, dan Pak Harto yang memerintah lebih lama lagi, yakni sampai 32 tahun lamanya. Dari 2 pengalaman panjang dan sangat berharga ini, bangsa kita belajar betapa kekuasaan yang demikian lama dipegang oleh seseorang, seumuran dengan lama kekuasaan raja-raja, itu ternyata tidak membawa kebaikan bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan yang digenggam seorang pemimpin terlalu lama menyuburkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kekuasaan yang digenggam suatu kelompok elit kekuasaan dan bisnis dalam jangka waktu yang terlalu lama malah menyuburkan penindasan terhadap rakyat Indonesia sendiri, membunuh prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya belajar dari pengalaman pahit dan berharga itu, di era reformasi 1998, para pemimpin bangsa kita mengambil sikap yang bijaksana, yang sangat-sangat bijaksana, yakni membatasi masa jabatan seorang presiden dibatasi hanya 2 periode saja, maksimal hanya 10 tahun saja. Konsep ini diadopsi dari banyak negara yang sudah lebih matang praktek demokrasinya, seperti di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Mereka ini terbukti bisa jadi negara-negara yang maju walaupun kepemimpinan nasionalnya selalu berganti dalam kurun periode tertentu. Memang walaupun ada beberapa negara yang terbukti bisa melompat maju berkat kekuasaan politik yang cukup lama digenggam seorang pemimpin karismatik dan relatif bersih, seperti di Singapura misalnya. Tapi pengalaman di banyak negara lain termasuk di Indonesia sendiri, kekuasaan yang terlalu lama digenggam seorang pemimpin cenderung menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia membawa kehancuran. Kekuasaan yang terlalu lama digenggam seorang pemimpin cenderung membangun kelompok elit politik bisnis baru yang semakin lama semakin rakus, semakin takut kehilangan kekuasaan. Sampai-sampai mereka ini membunuh kritik dan demokrasi. Sampai-sampai mereka mengingkari cita-cita kemerdekaannya, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.